Hai semua, Eh, kali ini judul kita adalah cara mengetahui cognitive function dari setiap kepribadian. Jadi yang kita akan pelajari di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui tiap-tiap cognitive function dan susunannya hanya dari melihat huruf-huruf dari kepribadian tersebut. Jadi huruf-huruf di sini maksudnya INFJ, ENFJ, SFP. Nah, hanya dengan melihat itu apa sih susunan cognitive functionnya atau seperti apa susunan cognitive functionnya? Oke, kita akan mulai awal dari mempelajari trik hingga nanti melihat seperti apa bentuk utuhnya. Kuncinya itu ada di huruf pertama dan huruf terakhir. Nah, dari dua huruf itu kita akan tahu kedua huruf tengahnya ini yang mana yang akan jadi fungsi dominan dan apakah itu extroverted atau introverted. Langsung aja kita lihat contohnya ya. Oke, sebentar. Ya, ini dia harusnya di sini ya. Masuk ya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada fungsi pertama. Kita harus tahu bahwa perceiving itu apa, judging itu apa. Kalau masih kurang memahami bisa ditonton di video sebelumnya, tapi di sini kita akan langsung aja sedikit review tentang perceiving itu apa. Perceiving di sini adalah intuition dan sensing, sedangkan judging terdiri dari feeling dan thinking, oke? Jadi NS itu nantinya masuk ke dalam perceiving dan FT masuk ke dalam judging. Simpelnya sudah tak warnai di situ ya, apa yang masuk ke dalam perceiving, yang mana yang masuk ke dalam judging. Kita mulai dari contoh paling pertama. Kita lihat ENFJ. Oke. Kuncinya ada di apakah itu extrovert atau introvert. Nah, ketika dia extrovert, pasti fungsi pertamanya adalah extrovert. Ketika dia introvert, fungsi pertamanya pasti introverted. Intinya gitu ya. Yang extrovert pasti akan extroverted, yang introvert akan introverted. Kita mulai dari ENFJ. E, kita tahu extrovert. Kita lihat J. Oh, dia judging ya. Nah, karena dia extrovert dan dia J fungsinya, maka J ini akan fungsi pertamanya akan jadi J. Jadi J di antara N dan F yang ada dua huruf di tengah itu, yang manakah yang J? F, yaitu feeling. Ingat, feeling, thinking, cuma dua itu yang termasuk dalam kategori judging ya. Nah, berarti pertama F, kita lihat dia extrovert, berarti extroverted, F, E. Nah, pertanyaan kita adalah terus fungsi keduanya apa biasanya ketika fungsi pertamanya FE. Nah, ingat, ketika pertama itu adalah judging, nanti kedua, ketiga pasti perceiving. Kalau yang pertama perceiving, kedua, ketiga pasti judging. Simpelnya kayak gitu. Nah, kalau udah kita lihat dari warnanya, ini harusnya lebih clear ya. Jadi pertama FE, karena huruf yang ada di ENFJ itu N, berarti fungsi keduanya pasti N. Jadi dia intuition. Nah, sekarang intuitionnya introverted atau extroverted. Oke, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ketika fungsi pertama extroverted, fungsi kedua pasti akan introverted. Nah, dengan melihat itu, maka FE sebaliknya akan jadi N-nya introverted. Nah, ketika N-nya sudah introverted, yang tersisa apa dari N dan S? Hanya tinggal S, berarti sensing, fungsi ketiganya. Nah, fungsi ketiganya sensing, extroverted, berarti SE. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa fungsi ketiganya adalah SE, fungsi terakhir itu sama dengan fungsi pertama dibalik. Atau cara gampangnya adalah kalau depan sudah F, yang terakhir pasti T. Nah, ketika yang terakhir itu T, kita lihat aja huruf atasnya, E kan, extrovert. Yang pertama juga pasti extrovert. Oke, berarti dia kebalikannya, jadi introverted. Jadi thinking introverted. Oke, kita lihat contoh kedua. Di sini ada STP. Bagaimana cara menyolusikan yang ini? Oke, kita lihat dia bukan judging, tapi perceiving. Berarti tidak mengambil T-nya, kita ambil yang hijaunya. Yang hijaunya apa itu? Sensing. Berarti sensing extroverted. Kenapa tidak sensing introverted? Balik lagi, dia extrovert. Berarti kita tinggal ngambil S, terus huruf paling depan taruh di belakangnya. S, E. Sensing extroverted. Nah, terus gimana cara kita tahu yang kedua? Balik ke teori tadi. Thinking. Kenapa? Karena kita lihat ESTP bukan ESFP. Kalau SFP berarti fungsi keduanya pasti menjadi F kan gitu ya. Nah, di sini STP berarti fungsi kedua pasti T.
T-nya apa? Introverted. Kenapa T-nya introverted? Karena atasnya sudah extroverted. Jadi SE berikutnya, TI berikutnya. Judging lagi, berarti FE. Paling bawah kembali ke perceiving lagi. Berarti apa? Lawannya S, N. N-nya introverted. Karena yang paling atas sudah extroverted. Simpelnya begitu ya. Kita ambil contoh lagi, ENTJ. Berarti caranya gimana? Kita ambil judgingnya, T, E. Karena extroverted. Kedua, N, I. Kenapa N? Karena ENTJ, bukan ESTJ. Kalau ESTJ, berikutnya S. Simpelnya gitu. T, E. Di sini N, I. Nah, S. Kenapa SE? Karena lawan dari N, S. Simpelnya gitu ya. Sama-sama perceivingnya S. Berarti SE. Terakhir, mirip dengan yang pertama lagi. Sama-sama perceiving. Berarti F. Lawannya thinking, feeling. F. I. Contoh extrovert terakhir. ENFP. Berarti kita lihat perceiving. Berarti P. Perceiving ya. Nah, berarti kita ambil N-nya. N. E. Nomor 2. F. I. Karena judgingnya F di situ. ENFP. Ya. Kalau NTP. Berarti keduanya adalah T. Jadi nomor 2 F, I, ketiga T, E, karena lawan dari F, T, dan X introverted dibalik jadi extroverted. Dan yang terakhir adalah S, I. Kenapa sensing introverted? Karena paling atas adalah N, E, berarti lawannya adalah S. E, lawannya I, S, I. Oke, jadi udah lihat ya bagaimana cara kita mengetahui cognitive function dari setiap extrovert types ya, dari setiap kepribadian yang extrovert. Sekarang untuk letters atau untuk kepribadian introvert ini agak tricky ya. Untuk introvert ketika dia INFJ, oke, harusnya J berarti yang kita ambil F-nya. Nah, untuk introvert dibalik. Ketika dia bilang akhirannya J, maka justru huruf paling pertamanya adalah yang perceiving, malah N-nya yang diambil. Jadi sebaliknya, ketika dia bilang ini judging, oh enggak, berarti kita ambil perceivingnya. Perceivingnya introverted, karena introvert. Jadi fungsi paling pertama dia menjadi introvert. Introverted ya. N, I. Intuition, introverted. Nah, sekarang fungsi keduanya, kalau sudah tahu fungsi pertama perceiving, fungsi berikutnya adalah judging. Berarti apa? Sebaliknya, kita ambil F-nya, F, E. Ketiga, T, I. Nah, keempat, balik. Pertama NI, berarti yang terakhir adalah SE. Oke? Sensing, extrovert, sensing. Kita ambil contoh kedua. Nah, ketika dia perceiving, kalau kita sudah terbiasa nge-type yang extrovert, kita langsung mikirnya, oh berarti N yang diambil. Padahal introvert depannya berarti kebalik. Harusnya ambil N tapi kita ambil T-nya. Nah, T-nya introvert. Karena semua yang introvert itu fungsi pertamanya introverted. Jadi T, I. Berikutnya N, E. Kenapa? Karena thinking, introverted. Nah, itu lawannya berikutnya adalah N-nya menjadi extroverted. S-nya menjadi introverted. F-nya menjadi extroverted. Intinya gitu ya. ISFJ, balik lagi, harusnya J menjadi F. Tapi yang kita ambil apa? S-nya. Berarti S, I, F, E, T, I, N, E. Kasus terakhir, perceiving, berarti kita ambil judgingnya langsung. Langsung aja mikirnya gitu, oh karena introvert, dia perceiving, berarti kita ambil judgingnya. Judgingnya yang mana? Yang F. F, I, berikutnya S, E, N, I, T, E. Simpelnya gitu ya. Jadi kita selalu terfokus kepada ini extrovert atau introvert dulu. Kalau extrovert, sesuai hukumnya. Kalau J ya J. Kita ambil dan ambil extrovertnya. Kalau dia introvert, yang J akan P. Malah terbalik. Ibaratnya yang judging, tertulis judging, malah dia justru perceiver. Simpelnya kayak gitu ya. Oke, mungkin dengan ini kita sudah tahu bagaimana cara untuk mengetahui dari setiap 16
karakter di MBTI, bagaimana cara kita tahu cognitive function masing-masing dari mereka tanpa perlu menghafal, hanya dengan mengetahui triknya atau memahami cara menyusun tatanan itu tadi ya. Kalau kalian ingin merasa lebih mudah dengan menghafal, ya silahkan dihafal. Tapi mungkin cara ini adalah cara termudah untuk kita mengetahui tanpa perlu menghafal ke-16 karakter tersebut. Oke, cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya kalau ingin mendengar atau ingin memahami semua 16 karakter tersebut dan hal-hal yang bersangkutan dengan MBTI ini. Oke, see you again. Bye.